Dituduh lakukan kejahatan apartheid ke Palestina, Barcelona resmi putus hubungan dengan Israel. Pemerintah Barcelona baru-baru ini mengambil keputusan besar dengan memutus hubungan persahabatan dengan Israel. Ya, keputusan itu diambil langsung oleh wali kota Barcelona, Ada Colau, pada hari Rabu kemarin. Barcelona telah menjalin hubungan bilateral dengan Tel Aviv selama 25 tahun. Dalam keputusan itu, Colau menuduh Israel telah banyak melakukan kejahatan apartheid terhadap rakyat Palestina. Pemutusan hubungan itu membawa simbolisme yang signifikan dan menambah daftar kritik yang menyebut Israel sebagai negara apartheid. Dalam sepucuk surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Colau mengatakan langkah itu diambil sebagai tanggapan atas kampanye puluhan kelompok lokal dan ribuan aktivis. Colau mengutip sejumlah kebijakan Israel, termasuk pendudukan militer selama 55 tahun di tepi barat, aneksasi Yerusalem Timur dan pembangunan pemukiman di tanah yang diklaim oleh Palestina untuk negara masa depan. Sebagai wali kota Barcelona, sebuah kota Mediterania dan pembela hak asasi manusia, saya tidak dapat mengabaikan pelanggaran sistematis terhadap hak dasar penduduk Palestina, tulis Colau dalam suratnya. Ini akan menjadi kesalahan besar untuk menerapkan kebijakan standar ganda, menutup mata terhadap pelanggaran yang selama beberapa dekade telah diverifikasi dan didokumentasikan secara luas oleh organisasi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 kelompok hak asasi manusia terkenal yaitu Human Rights Watch, Amnesty International, dan BT Selem Israel menuduh Israel melakukan apartheid di dalam negeri maupun di wilayah pendudukan. Amnesty International dan kelompok lainnya mengatakan fragmentasi wilayah di mana orang Palestina tinggal adalah bagian dari keseluruhan kendali rezim yang dirancang untuk mempertahankan hegemoni Yahudi dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan. Mereka menunjuk pada kebijakan diskriminatif di dalam Israel dan di Yerusalem Timur yang dianeksasi, termasuk blokade Israel di jalur Gaza yang telah dikuasai oleh kelompok militan Hamas sejak 2007. Kendali Israel pun terus berlanjut di tepi barat dengan pembangunan pemukiman Yahudi yang dianggap ilegal oleh komunitas internasional. Bela Palestina, wilayah Eropa ini bekukan hubungan ke Israel. Pemerintah kota Barcelona di Spanyol memutuskan untuk membekukan hubungannya dengan Israel. Hal ini ditegaskan langsung oleh wali kota Barcelona, Ada Colau, dikutip hari Jumat. Dalam pernyataannya, Colau menyebut alasan pembekuan itu dikarenakan tindakan Israel terhadap Palestina. Menurutnya, negeri Yahudi itu telah melakukan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi rakyat di wilayah Palestina. Saya telah memutuskan untuk sementara menangguhkan hubungan dengan negara Israel dengan institusi resmi negara itu, termasuk perjanjian kembar dengan Dewan Kota Tel Aviv sampai otoritas Israel mengakhiri sistem pelanggaran terhadap rakyat Palestina, ujar politisi sayap kiri itu, dikutip Al Jazeera. Colau memaparkan bahwa pembekuan ini telah dikomunikasikan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia juga menambahkan keputusan ini diambil setelah 100 kelompok dan lebih dari 4.000 penduduk menandatangani permintaan untuk memutuskan hubungan dengan Israel. Organisasi untuk Keadilan Global, sebuah federasi lebih dari 100 LSM, mendesak Barcelona untuk mengakhiri hubungan kota kembar dengan Tel Aviv setelah serangan udara di Gaza. Federasi menyerukan upaya untuk ditingkatkan serta kontak dengan kelompok masyarakat sipil lokal untuk mengurangi kekerasan, melindungi dan membela hak asasi manusia untuk mengakhiri pendudukan, tulis lembaga itu. Manuver ini pun mendapatkan tanggapan dari Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Lior Hayat, mengutuk tindakan itu dan menyebutnya bertentangan dengan keinginan rakyat di kota Catalan itu. Pernyataan wali kota Barcelona tentang penangguhan hubungan dengan negara Israel dan dengan kota Tel Aviv adalah keputusan yang disesalkan, sepenuhnya bertentangan dengan pendapat mayoritas warga Barcelona dan perwakilan mereka di Dewan Kota. Cuitnya di Twitter.
Federasi Komunitas Yahudi Spanyol juga ikut mengecam tindakan tersebut. Mereka bahkan menganggap pembekuan ini sebagai langkah yang antisemit atau kebencian terhadap Yahudi. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi di dunia. Oleh karena itu, menurut pendapat kami, keputusan ini tidak ada hubungannya dengan politik atau dengan hak asasi manusia atau dengan perdamaian. Langkah ini punya nama dan disebut antisemitisme yang canggih, kata organisasi itu dalam sebuah pernyataan. Detik-detik pasukan beruang merah siksa tentara Zionis. Jika tentara Israel sering menyiksa warga Palestina mungkin sudah biasa, tapi kali ini pasukan Zionis dikabarkan banyak ditangkap dan mendapatkan siksaan dari para pasukan beruang merah. Diketahui pasukan Pak Ramzan tengah berjaga di sekitar Masjidil Aqsa dan berhasil menangkap beberapa dari pasukan Zionis yang terpantau berperilaku kasar pada jamaah di sana. Hal ini membuat geram para pasukan Rusia sehingga pembalasan pun dimulai. Kejadian ini menjadi viral karena banyak dari ratusan Israel menjadi ciut tidak berdaya. Sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kedua pemimpin membahas soal serangan Israel di Masjid Al-Aqsa terhadap warga Palestina. Kremlin menyampaikan dalam keterangannya dalam pembicaraan telepon pada Senin lalu, Putin dan Abbas membahas masalah pemukiman Timur Tengah dalam konteks meningkatnya ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur, seperti dikutip dari laman Al Arabiya. Diketahui hubungan Israel dan Rusia memang saling bersitegang. Di sisi lain, pada konferensi pers di Tel Aviv, Netanyahu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun hubungan Rusia dan Israel tidak bermasalah. Menteri Yair Lapid dan Menteri Pertahanan Benny Gantz mengoceh, membahayakan keamanan nasional kita, ujar Netanyahu. Kita bisa dan perlu keluar dari krisis ini, katanya. Saya khawatir apa yang kami bangun selama bertahun-tahun dirusak di depan mata kami dalam beberapa pekan terakhir. Dia menyalahkan kombinasi dari amatirisme, tidak bertanggung jawab dan arogansi, meminta Lapid dan Gantz menghentikan ocehan tentang masalah ini. Rusia menginvasi Ukraina pada akhir Februari. Lapid dengan cepat mengutuk serangan itu sebagai Menteri Luar Negeri, kemudian menuduh Rusia melakukan kejahatan perang. Lalu Moskwa meningkatkan upayanya untuk mengusir badan Yahudi dari perbatasannya.